Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Semoga dengan mengucapkan alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan rahmat dan berkah dalam permukaan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita perbanyak kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kelak di yaumil qiyamah kita mengharapkan syafaat, mengharapkan bantuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tema kita pada malam yang berbahagia ini adalah mengenai tentang an-niyahati 'alal mayyit. Artinya hukum meratapi atas mayit. Inilah yang kita bahas pada malam ini. Hukum meratapi atas mayit. Kenapa ini kita bahas? Karena terjumpa lain lebih kurang masih banyak lagi orang-orang yang meninggal dunia, boleh saja yang dicintainya, yang disayanginya, bahkan dikaguminya. Ketika sudah berpisah dengan dia, ada terlalu berlebihan menangisi, ada terlalu berlebihan meratapi, ada terlalu berlebihan ditangisi. Padahal kita di dunia ini adalah semuanya. Ayah kita, mama kita, diri kita, bahkan orang yang kita sayangi, semuanya adalah milik Allah. Tidak ada satu helai pun, tidak ada satu benda pun yang kita sombongkan di dunia ini. Tidak ada satu apapun yang kita agungkan di dunia ini, karena pada hakikatnya semuanya adalah milik Allah. Maka kalau sudah begitu, kalau milik Allah, maka kapan saja, di mana saja, waktunya bagaimanapun, itu adalah hak Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku, Allah mempunyai kekuasaan, Allah yang mempunyai kerajaan, Allah yang mempunyai segala apa yang ada di alam semesta ini. Walahul hamdu, Allah yang berhak dipuji. Manusia memuji, malaikat memuji, binatang memuji, makhluk alam gaib memuji. Walahul hamdu yuhyi, Allah yang menghidupkan. Awalnya kita tak ada menjadi ada, awalnya kita tak bernapas menjadi bernapas, awalnya kita tak bisa melihat menjadi melihat. Yuhyi, kita dihidupkan Allah. Wa yumit, Allah juga yang mematikan. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Bahwa ala kulli syai'in qadir, segala sesuatu semuanya adalah kehendak Allah, bukan
bukan kehendak kita, bukan kemauan kita. Kenapa? Karena semuanya adalah kepunyaan Allah. Oleh karena itu, ketika ada orang yang meninggal, ketika ada orang yang tiada, yang kita cintai, yang kita sayangi, maka jangan terlalu berlebihan kita untuk meratap. Apa sebenarnya hukum meratap? Dalam buku yang saya bawa ini, dalam kitab Tadhkirul Qaul Hadits yang dikarang oleh Imam Nawawi, disebutkan matanya Dubaul Hadis, disebutkan di sini apa yang disebut dengan meratap. Dalam pendapat ulama bernama Imam Ibnu Hajar, qala Ibnu Hajar fayahrumun nadam wa huwa ta'didu ma'asidil mayyiti kawajabalah. Telah berkata Imam Ibnu Hajar, maka diharamkan orang yang meratap. Kenapa diharamkan? Karena dia tidak ikhlas untuk apa yang diambil oleh Allah. Bagaimana yang dikatakan meratap itu? Satu, kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, sebutkan di sana raf'us sauti bin nada. Satu yang dikatakan meratap, ketika ada orang yang meninggal dunia, suaranya agak terlalu tinggi, itu juga namanya meratap. Yang tinggian so. Ada begitu? Bukan kubilang ini di kampung nih, Pak. Yang kubilang ini luar kota, angkasa, alam jagat raya. Di mana? Planet Pluto, sana, planet Mars. Kalau ada yang meninggal, wah, saking dia ada lagi muncul. Bukan kaya menghasilkan, dia menghasilkan. Tidak bisa dicari. Allah Ta'ala. Aduh. Ada begitu, Bu? Maksudnya bukan cakapnya, intonasi. Bahkan ketika mayat sudah keluar dari rumah, sampai lagi di rumah, ada begitu. Itu namanya meratap. Itu namanya anakku. Jadi kalau meratap, kenapa Ustaz? Hukumnya haram. Kenapa Ustaz? Maka berdosalah dia meratap seperti itu. Sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena tadi saya awali, karena dia adalah milik Allah. Kita harus sabar dan kita harus ikhlas. Ada tingkatnya tiga. Kita bawa tingkat sabar yang kita hadapi. Ada namanya sabar, ada namanya ikhlas, ada namanya ridho. Betul Ibu? Kita bawa tingkat sabar, belum ikhlas. Ikhlas itu bagaimana rupanya Ustaz? Ikhlas itu macam anak beol lawat. Ibu tahu beol, ibu tadi malam makan daging, makan honang, makan kepiting, makan udang. Begitu tadi ibu berak keluar, ada ingat itu? Udang, kepiting. Ada kita tengok, menengok pun tidak. Kenapa? Itu namanya ikhlas, tidak dipandang, tidak dilihat, tidak dicakapkan. Namanya apa namanya Bu? Ngaku ikhlas. Bukan aku bilang kamu belakang. Artinya orang yang ikhlas itu tak begitu ada yang meninggal, cukup dia tabah, air mata menangis, suara tak pernah keluar. Kenapa? Karena dia berkata, engkau milik Allah dan aku hanya bisa pasrah. Kapanpun diambilnya, boleh saja kau hari ini, boleh saja besok aku pula yang diambil oleh Allah. Itu orang yang beriman. Itu orang yang yakin kepada Allah. Itu adalah orang yang yakin kepada Allah. Ini mau nangis ya Allah. Yang parah. Sampai-sampai ada menjorit lah, berteriak. Gara-gara menjorit dia pingsan. Betul Bu? Gara-gara dia menjorit, pingsannya naik, tiba-tiba datang pingsan. Jadi kalau begitu Ustaz, bagaimana Ustaz? Tetap hukumnya haram dan sangat tidak diperbolehkan dalam agama. Kamu lagi
Kan tidak ustaz. Suatu saat kau nikah, begitu kau nikah, ternyata sudah naik ke rumah kau, pelanggan sudah naik ke ternyata, rumah sudah rame, samping memasak, samping segala macam bentuklah kita bilang nih kegiatan malam tu. Udah mewahnya bersedekah malam, dipanggil lagi qasidah, dipanggil lagi orang-orang memberikan nasihat pelaminan. Besok subuhnya mendapat telepon, Assalamualaikum. Nah, iya Pak ya, besok nih tak jadi kita nikah nak anak kita. Kenapa ya? Suamimu meninggal tadi subuh. Macam mana perasaan kau? Oh, kau sudah sebut bola-bola. Besok nikah. Itu lebih dahsyat lagi. Betul? Traumanya, psikologi kejiwaannya. Betul. Kalau dia menghadapi tantangan itu tidak beriman, menghadapinya tidak yakin kepada dia hampir sengit tuh. Sengit. Kilo. Kenapa kilo? Karena dia tidak memahami. Boleh saja menit, detik, jam, minggu, bulan, tahun. Dia bukan punya itu. Wal asr yang punya. Wal as innal insana lafi